Halo semuanya, saya ucapkan selamat pagi dari stasiun Semarang Poncol. Pada pagi hari ini sekitar pukul berapa ini? 7:42. Maaf agak nggak kelihatan ya. Pukul 7:42 saya sudah berada di stasiun Semarang Poncol untuk melakukan perjalanan, tentu saja naik kereta api ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan menuju ke Surabaya naik kereta api Ambarawa Express keberangkatan pagi dari stasiun Semarang Poncol menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, karena saya ini naiknya pada saat musim Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, maka ada ini ya, diskon 30% untuk periode keberangkatan mulai 22 Desember 2025 kemarin hingga 10 Januari 2026 seperti itu. Nah, jadi untuk tiket kereta api Ambarawa Express ini saya beli dengan harga Rp77.000 seperti itu ya. Tentu saja ini harga yang lebih murah daripada biasanya. Setelah ini saya akan masuk ke dalam stasiun Semarang Poncol dan akan mencetak tiket terlebih dahulu ya. Oke, baik semuanya. Jadi saat ini saya sudah berada di hall dari stasiun Semarang Poncol atau tempat boarding lah seperti itu. Untuk naik kereta api itu ada dua cara untuk masuk ke dalam stasiun atau boarding seperti itu ya. Yang pertama itu dengan cara manual. Di sebelah sini ada petugasnya, yaitu dengan menunjukkan tiket dan juga kartu identitas kita seperti KTP, SIM ataupun kartu identitas yang lainnya. Yang kedua itu menggunakan face recognition ya. Nah, di sebelah situ. Nah, atau sistem pengenalan wajah. Nah, kalau kita menggunakan face recognition itu kita hanya perlu scan muka aja. Kalau kita udah punya tiket, otomatis bisa masuk seperti itu ya. Nah, untuk untuk bisa menggunakan sistem face recognition itu kalian harus mendaftar terlebih dahulu. Untuk mendaftarnya itu bisa melalui aplikasi akses BKAI atau bisa ke petugas stasiun. Nah, ke stasiunnya ada di sebelah sini, kalian bisa daftar kalau emang mau daftar face recognition. Karena saya sudah daftar dan punya tiket, maka saya mau langsung masuk saja. Oke, saya sudah masuk di stasiun Semarang Poncol dan ini penumpangnya cukup ramai banget ya. Karena pagi hari ini banyak sekali keberangkatan kereta api, cukup banyak sih. Ada kereta api Ambarawa Express ini, lalu ada kereta api Ciremai, lalu ada kereta api Kaligung juga. Nah, untuk rangkaian kereta api Ambarawa Express yang akan saya naiki itu sudah tersedia di jalur 1 ini, jalur 1 stasiun Semarang Poncol, dan saya nanti akan naik di kereta ekonomi 4 kursi nomor 2C kalau nggak salah ya. Karena kereta ekonomi 4 berada di depan sana, jadi kita jalan ke arah sana terlebih dahulu ya. Nah, ini bener-bener ramai banget untuk penumpang di stasiun Semarang Poncol ya. Oke, baik semuanya. Sekarang pukul 8:07. Penumpang kereta api Ambarawa Express sudah diperbolehkan untuk masuk ke dalam rangkaian. Saya akan naik di kereta ekonomi 4 kursi nomor 2C. Dapat maju. Nomor 2C itu di paling belakang ya. Nah, di sini. Saya akan duduk di sini. Karena di sini merupakan jendela darurat, jadi tidak mendapatkan tirai ya. Saya akan duduk di sebelah sini dan alhamdulillah dapat maju. Keretanya akan jalan ke arah sana ya. Saya mau naruh tas terlebih dahulu. Oke semuanya, jadi saya sudah menaruh tas di dalam kereta ekonomi 4 yang saya naiki ya. Saya di kursi 2C dan tadi alhamdulillah dapat maju. Dan sekarang saya mau ke arah depan untuk melihat lokomotif yang berdinas ya. Di sini ada papan nama dari kereta api Ambarawa Express. Rutenya adalah Semarang Poncol, Surabaya Pasar Turi dan juga sebaliknya. Mari kita ke
arah depan terlebih dahulu ya. Ini nggak tahu bisa lihat lokomotifnya atau enggak, tapi kalau nggak bisa ya ya udahlah ya. Yang penting kita bisa maju ke arah depan terlebih dahulu. Oh iya, untuk stam formasi atau susunan kereta pada kereta api Ambarawa Express ini, itu di paling depan ada lokomotif, lalu di belakang lokomotif ada kereta pembangkit sebagai sumber kelistrikan, lalu ada kereta ekonomi 1, 2, 3. Di belakang kereta ekonomi 3 ada kereta makan atau kereta restorasi. Di belakang kereta restorasi ada kereta ekonomi 4, 5, 6, dan 7. Jadi di belakang kereta ekonomi 7 itu sudah tidak ada apa-apa lagi, alias kereta ekonomi 7 ini merupakan kereta ekonomi paling terakhir ya. Oke, jadi sepertinya tidak bisa lihat dari sini ya untuk lokomotifnya, karena ini sudah mentok peronnya ya. Oke semuanya, jadi tadi di peron jalur 1 itu tidak bisa kelihatan lokomotifnya ya. Dan sekarang saya pindah ke peron jalur 2 dan peron jalur 3. Di jalur 3 sebelah sini merupakan kereta api Kaligung tujuan stasiun Brebes, dan di jalur 1 ini merupakan rangkaian kereta api Ambarawa Express yang saya naiki ya. Oke, baik semuanya. Jadi untuk lokomotif yang berdinas kereta api Ambarawa Express pada pagi hari ini yaitu CC 201 7701 Depo Indo SDT atau Sidotopo. Oke semuanya, jadi seperti ini untuk interior dari kereta ekonomi pada kereta api Ambarawa Express. Saya duduk di kereta ekonomi 4, dan kereta ekonomi 4 ini merupakan jenis kereta ekonomi yang ramah difabel ya. Jadi untuk kapasitas satu gerbong ini atau satu kereta ini itu hanya 64 penumpang. Karena kan kalau biasanya untuk kereta dengan jenis seperti ini untuk kapasitas penumpangnya hingga 80 penumpang, namun ini hanya 64 penumpang saja. Bisa dilihat dari sini, hanya 64 penumpang saja ya. Makanya saya berani ngambil kursi di ujung kereta, di kursi nomor 2C di sebelah sini ya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih untuk interiornya. Terdiri dari 64 kursi atau 64 penumpang, diatur dengan konfigurasi kursi 2 di sebelah kiri dan juga 2 di sebelah kanan. Lalu ini ada yang hadap maju, ada yang hadap mundur. Tapi ini saya kurang tahu berapa kapasitas yang maju, berapa kapasitas yang mundur ya, atau mungkin setengah kapasitas ya. Saya juga kurang paham ini. Nanti coba saya hitung ya. Seperti itu. Lalu di atas tiap kursi penumpang ini tersedia rak bagasi yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan koper, tas ataupun barang bawaan yang lainnya ya. Nah, di sebelah sini juga ada. Lalu di tengah sana itu tersedia televisi yang menggantung. Itu untuk televisinya itu ada 2 ya, karena bolak-balik itu. Jadi ada yang hadap ke arah kamera ini, ada juga yang hadap ke sana. Jadi saling membelakangi untuk televisinya ya, seperti itu. Nah, ternyata setelah saya lihat tadi untuk kursi yang berhadap-hadapan di tengah sana, nah di sebelah sini itu adalah kursi nomor 9 dan juga kursi nomor 10 ya. Jadi bagi kalian yang mau berhadap-hadapan mungkin dengan teman atau keluarga, itu bisa di kursi nomor 9 ABCD dan juga 10 ABCD. Itu khusus kereta ekonomi yang jumlah penumpangnya hanya 64 ya, atau kereta ekonomi yang ramah difabel seperti itu. Kalau di kereta ekonomi Ambarawa Express ini, untuk kereta ekonomi yang ramah difabel itu tersedia di kereta ekonomi 2 sampai kereta ekonomi 6. Untuk kereta ekonomi 1 dan kereta ekonomi 7 itu menggunakan kereta yang biasa ya, atau kapasitasnya 80 tempat duduk seperti itu. Pukul 8:30 tepat waktu, kereta api Ambarawa Express diberangkatkan dari stasiun Semarang Poncol. Untuk pemberhentian berikutnya itu di stasiun Semarang Tawang ya.
Jadi kalau kalian mau naik kereta api Ambarawa Express dari stasiun Semarang Tawang itu juga bisa. Nah, kereta api Ambarawa Express baru saja berangkat dari stasiun Semarang Poncol, dan ini sementara saya pindah ke kursi nomor 6C 6D karena di kursi saya, kursi nomor 2C itu tidak ada tirainya. Jadi saya mau memperlihatkan untuk penggunaan tirainya. Jadi untuk menutup kita tinggal tarik ke bawah saja seperti ini. Nah, ini agak seret ya tirainya. Nah, kalau menutup tinggal tarik saja ke bawah, kalau membuka tarik sedikit ke bawah. Nah, dia nanti akan ke atas sendiri. Tapi ini agak kasar ya, seperti itu. Lalu di sebelah sini, ini ada gantungan untuk menggantungkan mungkin jaket atau barang bawaan kalian seperti itu. Lalu di sebelah sini ada meja kecil yang bisa kalian gunakan untuk menaruh botol ataupun barang-barang kecil lainnya. Lalu di bawah meja kecil ini ada 2 buah stop kontak yang bisa digunakan untuk mengisi daya HP, laptop ataupun tablet, serta earphone juga bisa ya, seperti ini. Dan jangan digunakan untuk mengisi daya power bank seperti itu, karena sudah ada ketentuannya bahwa tidak boleh mengisi daya power bank di atas kereta api. Lalu di sebelah sini ada bottle holder atau tempat untuk menaruh botol seperti ini. Di depannya ada kantong yang bisa kalian gunakan untuk menaruh barang bawaan kalian. Lalu di sebelah sini juga tersedia plastik kresek untuk mengumpulkan sampah. Untuk legroom ini menurut saya masih aman ya, legroomnya atau ruang kakinya. Ini untuk tinggi saya yang kurang lebih 168 cm, ini masih bisa selonjoran seperti ini. Meskipun di bawahnya ini kepentok dengan besi ya, tapi tidak masalah. Selagi kaki masih bisa diluruskan, itu masih aman. Untuk posisi duduk yang biasa seperti ini masih aman banget. Mau selonjoran juga masih oke seperti itu. Lalu untuk di sebelah sini, nah ini ada tuas untuk merebahkan kursinya. Jadi ketika tuas ini kita tarik ke atas, lalu sandaran punggungnya didorong ke belakang, maka kursinya bisa sedikit direbahkan ya. Meskipun rebahnya nggak serebah di kereta kelas eksekutif seperti itu. Perjalanan kereta api Ambarawa Express ini telah tiba di stasiun Semarang Tawang. Dan lihat untuk penumpang yang naik dari stasiun Semarang Tawang ini banyak banget ya. Karena tadi saat berangkat dari stasiun Semarang Poncol itu masih cukup banyak kursi yang kosong ya. Enggak Bu. Ibunya dada-dada. Jadi tadi berangkat dari stasiun Semarang Poncol masih cukup banyak kursi yang kosong. Dan sekarang masuk di stasiun Semarang Tawang cukup banyak penumpang yang naik ya. Nah, seperti ini untuk bordes di kereta ekonomi 4. Ini luas banget. Lihat. Ini untuk bordes keretanya, ini luas banget. Dan untuk toiletnya itu seperti ini. Nanti setelah ini kita lihat ya untuk toiletnya. Jadi karena kereta ekonomi ini ramah untuk difabel, jadi untuk bagian bordes dan juga pintunya itu lebih lebar daripada kereta biasanya ya. Jadi seperti ini ramah untuk difabel. Dan ini kereta api Ambarawa Express. Nah, ini baru diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang. Sekarang pukul 8:41, berarti ini tepat waktu ya untuk berangkatnya. Belum jalan tapi tadi kedengeran suara klaksonnya. Nah, ini sudah mulai jalan. Kereta api Ambarawa Express berangkat dari stasiun Semarang Tawang ya. Pukul 8:41 berarti tepat waktu ya. Seperti itu. Tadi ternyata tiba di stasiun Semarang Tawang awal 2 menit karena seharusnya tiba di stasiun Semarang Tawang pukul 8:37, tapi tadi 8:35 sudah masuk ya, seperti itu. Mumpung lagi di bordes, sekalian kita lihat untuk toiletnya ya. Jadi untuk toiletnya ini pintunya menyamping seperti ini, jadi berada di pojok seperti itu ya. Dan ini untuk pintunya jenis pintu lipat. Jadi ini untuk untuk lebarnya. Nah, seperti ini.
Ini lebar banget. Ini saya tahan pakai kaki ya. Nah, ini untuk lebarnya ini bener-bener lebar banget, dan seharusnya ini kursi roda juga bisa masuk ya, meskipun agak sempit sepertinya. Saya kurang paham, tapi ini udah bener-bener lebar banget. Coba kita masuk ya. Nah, oke. Untuk penguncinya ada dua. Yang pertama ini gimana ini? Oh, gini. Oke. Lalu yang kedua ini. Ini gimana ini? Oh, jadi penguncinya ini aja, karena udah nggak bisa dibuka ini. Jadi ini udah aman. Kalau kuncinya ini aja, karena ini nggak bisa. Saya coba, nggak bisa ini. Jadi penguncinya cuma ini aja. Ini juga sudah terkunci seperti ini. Di sini ada wastafel, airnya mengalir dengan normal. Lalu di sebelah sini ada tabung sabun. Di sebelah sini ini ada cermin. Ukurannya cukup kecil, nggak seperti cermin pada toilet kereta biasanya ya. Seperti ini, cukup kecil. Lalu di bawah sini ada tong sampah. Tisunya harusnya dibuang di dalamnya ya. Kenapa ini ditaruh di atasnya? Ini siapa ini? Lalu di sebelah sini ada pegangan. Lalu di sebelah sini ada tisu gulung. Dan di sebelah sini ada kloset duduknya. Untuk tombol flush ada di sebelah sini, dan sini ada jet shower untuk cebokan. Airnya mengalir dengan normal, dan untuk luasnya ini luas banget. Mantap, ini luas banget. Jadi bisa bergerak leluasa di dalam sini ya, seperti itu. Oh ya, saya lupa satu hal ya. Di sebelah sini ini ada gantungan untuk menggantungkan celana kalian. Jadi kalau kalian mau menggantungkan celana bisa di sini, atau menggantungkan apa kayak tas atau apa bisa ditaruh sini. Lalu di sebelah sini juga ada pengharum ruangan. Jadi untuk toilet ini bisa dipastikan wangi ya. Dan di sebelah sini juga ada ventilasi atau jendela yang berada di toilet. Dan di atas sini ini ada exhaust ya, untuk mengeluarkan apa ya? Untuk mengeluarkan keluar lah intinya. Untuk mengeluarkan bau kayak atau apa, kurang paham ini. Ini ada exhaust seperti itu ya. Kurang lebih seperti ini untuk peta rute perjalanan pada kereta api Ambarawa Express keberangkatan pagi dari stasiun Semarang Poncol ya. Jadi kereta ini berangkat dari stasiun Semarang Poncol, akan berhenti di stasiun Semarang Tawang, Ngrombo, Kradenan, Randu Blatung, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi kurang lebih seperti ini untuk peta rute perjalanan dari kereta api Ambarawa Express. Kereta api Ambarawa Express tiba di stasiun Ngrombo. Sekarang pukul 9:23. Masuk di jalur 4 stasiun Ngrombo ya. Dan fun fact-nya, stasiun Ngrombo ini punya peron yang panjang banget dan juga sudah peron tinggi ya. Nah, di jalur satu sebelah sana ada rangkaian kereta api Kedung Sepur dari stasiun Ngrombo, tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Perjalanan kereta api Ambarawa Express kini telah tiba di stasiun Ngrombo. Kereta api Ambarawa Express masuk di stasiun Ngrombo kurang lebih awal 3 menit dari jadwal ya. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, di sebelah sini atau di jalur 1 stasiun Ngrombo ada kereta api Kedung Sepur tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Dan juga untuk peron di stasiun Ngrombo ini super panjang dan juga sudah peron tinggi. Jadi sudah bisa menjangkau kereta api dengan rangkaian panjang seperti itu ya. Nah, untuk stasiun Ngrombo ini kereta yang berangkat awal dari sini itu cuma kereta api Kedung Sepur aja ya.
yaitu kereta api lokal yang berada di daerah operasi 4 Semarang, seperti itu. Dan kurang lebih seperti ini untuk stasiun Krombo yang merupakan stasiun aktif terbesar dan juga teramai yang ada di Kabupaten Grobogan atau Purwodadi, seperti itu ya. Oke, baik semuanya. Jadi untuk kereta ekonomi 4 ini kan merupakan kereta ekonomi yang ramah difabel ya. Jadi untuk di ujung-ujung kereta atau ujung-ujung gerbong ini terdapat rak bagasi tambahan. Ini di bagian paling belakang ada, di bagian paling depan juga ada di sebelah sini. Nah, jadi di bagian paling depan dan juga paling belakang itu ada rak bagasi tambahan seperti ini. Lalu di sebelah sini, nah di sebelah sini tersedia pengikat kursi roda ya. Jadi karena kereta ekonomi ini ramah difabel, jadi di sini disediakan pengikat kursi roda. Jadi kursi rodanya bisa ditaruh sini dan diikat dengan ini seperti itu ya, agar tidak jalan kemana-mana. Lalu di sebelah sini ini ada ruangan yang cukup kosong. Ini bisa digunakan sebagai bagasi tambahan juga seperti ini. Nah, jadi ini untuk ruang bagasinya banyak sekali ya, seperti itu. Nah, dan di sini adalah kursi saya. Nah, di sini itu ada meja kecil dan juga stop kontak lagi. Karena sebenarnya untuk kursi nomor 2C, 2D dan juga kursi nomor 16A, 16B yang ada di depan sana, itu sebenarnya kursinya bisa dibolak-balik arahnya seperti di kelas bisnis seharusnya ya. Nah, seharusnya untuk kursi ini itu bisa diputar arahnya, bisa dibolak-balik arahnya seperti di kelas bisnis ya. Dan ini untuk kursinya itu sudah diganti. Jadi untuk sandaran punggungnya itu sudah tidak bisa dibolak-balik arahnya. Jadi cuma gini doang, hadapnya ke arah sana terus. Tapi nilai plusnya ini untuk sandaran punggungnya itu bisa direbahkan secara maksimal. Jadi kalau kursi yang lain itu berisik. Jadi kalau kursi yang lain itu direbahkan bisa cuma dikit. Nah, kalau kursi di nomor 2C, 2D dan juga di kursi nomor 16A dan 16B itu bisa direbahkan secara maksimal. Nanti akan saya coba ya, seberapa rebah sih untuk kursi nomor 2C, 2D ataupun kursi nomor 16A, 16B. Jadi untuk letak kursi ini itu ada di bagian paling belakang dan juga bagian paling depan sana. Untuk saat ini kursi nomor 2C, 2D itu ada di paling belakang dan kursi nomor 16A, 16B itu ada di paling depan. Untuk kursi 2C, 2D dan juga kursi nomor 16A, 16B itu sama seperti ini ya. Jadi itu sandaran punggungnya bisa maksimal. Lalu di belakang kursinya juga ada ini meja kecil dan juga stop kontak. Dan nah untuk legroomnya itu benar-benar luas. Bisa dilihat di sini, ini lebih luas daripada yang ada di depannya. Mungkin kita coba ya. Nah, seperti ini untuk legroom atau ruang kaki di kursi nomor 2C. Ini untuk tinggi saya yang kurang lebih 168 cm. Ini benar-benar lega, nggak kepentok apapun, bener-bener lega. Ini tinggal dikasih footrest atau legrest udah enak ini. Nah, ini bener-bener lega. Ini posisi duduk santai, enak banget kalau selonjoran seperti ini. Dan ini kalau duduk biasa bisa seperti ini. Kalau capek tinggal dilurusin saja kakinya seperti ini ya. Ini lega banget ini. Paling mentok cuma di ini doang, di sini doang. Tapi kalau misal mau selonjoran, enak banget ini. Keren, mantap ini untuk legroom atau ruang kaki di kursi nomor
2C 2D dan juga kursi nomor 16A 16B seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk kursi kereta ekonomi di nomor 2C 2D. Ini bisa rebah sampai segini. Ini tadi saya coba bisa nyampai 180 derajat ya, atau bener-bener lurus gitu. Tadi saya coba mentok gitu, bisa sampai bener-bener lurus atau 180 derajat. Nah, jadi ini kursinya bisa sampai rebah begini. Ini keren banget sih. Ini bisa nandingin kursinya kompartemen nih, untuk tingkat kerebahannya ya. Kursinya rebah banget ini. Ini masih bisa diturunin lagi ya. Tadi saya coba sampai bener-bener lurus gitu, bener-bener lurus. Nah, benar. Nah, kayak gini, bener-bener rebah kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini lah ya. Mungkin nggak 180 derajat ya, tapi hampir menyentuh 180 derajat untuk tingkat kemiringannya. Nah, kurang lebih segini. Ini udah maksimal ini ya, udah maksimal, udah mentok. Kita kembalikan lagi ya. Nah, ini untuk kursinya sudah saya kembalikan ke mode normal ya, senormalnya kursi ekonomi aja lah. Karena kalau misal sampai tiduran gitu, itu bakal mengganggu untuk akses ini ya, akses keluar masuk. Karena di sini langsung pintu. Nah, di sini kursinya. Jadi kalau misal ini rebah banget, itu bakal mengganggu akses keluar masuk di sebelah sini. Jadi ya senormalnya aja, jangan berlebihan. Tadi saya nyoba cuma iseng, cuma ingin melihat sampai seberapa rebah sih di kursi nomor 2C 2D ini. Kalau 2D sepertinya nggak bisa ya, karena ini kepentok sama ini. Mungkin di depan sana kursi nomor 16B itu juga bisa seperti ini ya. Untuk kursi 16A juga mungkin akan kepentok dengan meja kecil ini, dan juga ada rak bagasinya juga seperti itu. Jadi itu bisa dicoba kursi nomor 2C dan juga kursi nomor 16B. Nah, itu nggak expect saya sampai bisa serebah itu. Keren banget. Perjalanan kereta api Ambarawa Express kini telah tiba di stasiun Randu Blatung. Stasiun Randu Blatung ini sudah masuk di Kabupaten Blora, Jawa Tengah ya. Dan sebelum tiba di stasiun Randu Blatung tadi, kereta api Ambarawa Express sempat berhenti di stasiun lupa saya. Stasiun Kradenan yang masih berada di Kabupaten Grobogan ya. Cuma tadi nggak sempat saya rekam ya. Dan setelah berhenti di stasiun Randu Blatung, kereta api Ambarawa Express akan berhenti di stasiun Cepu. Untuk kondisi stasiun Randu Blatung kurang lebih seperti ini ya. Sudah berkanopi dan sudah ada peron ya, meskipun peronnya nggak terlalu lebar, dan juga beberapa masih ada peron yang masih belum tinggi seperti ini. Jadi masih dibantu oleh tangga ya. Nah, di sebelah sini juga seperti itu, dibantu oleh tangga. Tapi ini sudah lebih baik daripada stasiun Randu Blatung sebelumnya ya. Perjalanan kereta api Ambarawa Express kini telah tiba di stasiun Cepu. Stasiun Cepu ini merupakan salah satu stasiun besar juga yang berada di jalur Pantura atau jalur utara Jawa ya.
Dan stasiun Cepu ini juga memiliki depo lokomotif yang terletak di sebelah barat atau sebelah sini. Nah, itu jalur belok itu ke arah depo lokomotif Cepu. Dan kereta api yang berangkat awal dari stasiun Cepu itu ada dua, yaitu kereta api Blora Jaya dan juga kereta api Blora Sura. Kalau Blora Jaya itu tujuan Semarang Poncol, kalau Blora Sura itu tujuan Surabaya Pasar Turi, seperti itu ya. Kereta api Ambarawa Express sudah diberangkatkan dari stasiun Cepu, dan setelah dari stasiun Cepu ini kita akan masuk di Provinsi Jawa Timur. Perbatasannya itu kalau nggak salah di sungai ya, ada sungai nanti. Itu adalah Sungai Bengawan Solo yang memisahkan antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur ya. Sebentar lagi jembatannya. Nah, ini dia jembatannya. Oke, saat ini kita sudah resmi memasuki Provinsi Jawa Timur ya. Saya kurang tahu nama jembatannya apa, tapi untuk nama sungainya adalah Sungai Bengawan Solo ya. Oke semuanya, jadi sekarang saya berada di kereta restorasi atau kereta makan, dan di sini saya pengen beli coklat panas ya, karena nggak tahu, pengen aja gitu. Dan ini saya barusan beli dan baru tiba juga, masih panas. Untuk harga satu coklat panas ini atau hot coklat 14.000 ya. Lagi pengen aja. Dan nggak tahu kenapa ini di kereta restorasi AC-nya nggak terlalu dingin ya. Jadi biasa aja gitu. Beda sama di kereta ekonomi 4 tadi yang AC-nya bener-bener dingin gitu. Cocok nih di kereta ekonomi 4 tadi. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Babat. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Babat, persiapkan diri Anda, periksa dan lirik kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Perjalanan kereta api Ambarawa Express kini telah tiba di stasiun Lamongan. Sekarang kurang lebih pukul 12:04. Kereta api Ambarawa Express tiba di stasiun Lamongan awal beberapa menit dari jadwal ya. Dan stasiun Lamongan ini merupakan stasiun singgah terakhir sebelum kita tiba di tujuan akhir, yaitu stasiun Surabaya Pasar Turi. Nanti berangkat dari sini pukul berapa ya? 12.20-an lah ya. Terus nanti setengah jam lagi itu akan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke, baik semuanya. Perjalanan kereta api Ambarawa Express telah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi.
atau tujuan akhir dari kereta api ini. Dan kereta api Ambarawa Express masuk di jalur 2 stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan ini penumpang yang turun di stasiun Surabaya Pasar Turi sangat banyak sekali ya, karena juga tujuan akhir juga seperti itu. Dan karena sudah tiba di tujuan akhir sekaligus tujuan saya dalam perjalanan kali ini, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih, saya ucapkan selamat siang dari kota Surabaya. Oke, terima kasih yang sudah bersedia menonton video ini. Jangan lupa like,